Eh, kembali kembali lagi dengan saya Irfan Nugraha. Saya akan menjelaskan pertemuan ke-12, yaitu menjelaskan perubahan organisasi menurut change management menurut Robin and Jess 2019. Definisi tersebut adalah puncak dari perilaku organisasi. Materi ini menjelaskan mengapa organisasi harus berubah, hambatan ada yang muncul, dan bagaimana manajer dapat mengelola perubahan tersebut agar tetap kompetitif. Saya akan menjelaskannya melalui 6 pilar taksonomi Bloom Anderson. Yang pertama ada mengingat penjelasan, mengidentifikasi kekuatan pendorong perubahan. Kekuatan perubahan, mahasiswa mampu menyebutkan 6 kekuatan pendorong perubahan, yaitu sifat tenaga kerja, teknologi, kejutan ekonomi, persaingan, tren sosial, dan 6 politik dunia. Definisi perubahannya itu membuat segala sesuatu menjadi berbeda. Agen perubahannya orang-orang yang bertindak sebagai katalis dan memikul tanggung jawab untuk mengelola aktivitas perubahan. Yang kedua ada memahami penjelasan resistensi terhadap perubahan. Hambatan individual, memahami mengapa orang takut berubah, kebiasaan, keamanan, faktor ekonomi, atau ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Yang kedua ada hambatan organisasi, memahami inersia struktural, fokus perubahan yang terbatas, dan ancaman terhadap keahlian atau kekuasaan. Yang ketiga ada tahap Lewin, memahami proses perubahan melalui unphrasing, mencairkan suatu obrolan, movement, bergerak ke kondisi baru. Yang ketiga ada rephrasing, membakukan perubahan agar permanen. Terus kemudian ada yang ketiga adalah ada menerapkan penjelasan menggunakan teknik mengatasi resistensi. Taktik mengatasi resistensi, menerapkan strategi seperti komunikasi, partisipasi, membangun dukungan dan komitmen, mengembangkan hubungan positif, serta memanipulasi atau koersi jika diperlukan. Contohnya, perusahaan beralih ke sistem absen digital. Manajer menerapkan teknik partisipasi dengan melibatkan karyawan dalam pelatihan agar mereka merasa memiliki sistem baru tersebut. Yang kemudian tahap keempat adalah menganalisis. Penjelasannya membedah rencana perubahan yang baru, yang lebih kompleks. Rencana 8 langkah Kotter menganalisis langkah sistematis mulai dari menciptakan urgensi, membentuk koalisi, hingga menanamkan pendekatan baru dalam budaya organisasi. Analisis medan kekuatan, menganalisis keseimbangan antara kekuatan pendorong, drive forces, dan kekuatan penghambat. Kemudian ada mengevaluasi, menilai efektivitas strategi perubahan, mengevaluasi apakah suatu perubahan organisasi berhasil menyampaikan tujuannya atau justru merusak moral karyawan. Contohnya, mengevaluasi kegiatan program restructuring di sebuah perusahaan. Apakah kegagalan tersebut karena kurangnya komunikasi dari agen perubahan, atau karena inersia budaya yang selalu kuat menghubungkan kembali ke teori chain yang kemarin. Terus yang terakhir ada menciptakan budaya yang adaptif dan inovatif. Organisasi pembelajaran merancang organisasi memiliki kapasitas berkelanjutan untuk mengadaptasi dan berubah. Strategi inovasinya menciptakan struktur organisasi yang organik, menjadikan sumber daya yang melimpah, dan memastikan komunikasi antar unit yang lancar untuk merangsang ide-ide baru. Contoh rencananya yaitu menyusun cetak biru, transformasi digital perusahaan yang tidak hanya
mengubah teknologi, tetapi juga mengubah pola pikir mindset SDM melalui program pengembangan berkelanjutan. Mungkin cukup materi 12 dari saya. Terima kasih.